Selamat pagi buat teman-teman. Pagi hari ini kita mau belajar. Yang saya mau bagikan ini nggak mudah untuk kita lakukan, tapi kita mau belajar kan, juga melakukan firman Tuhan. Kita mau apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita akan menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat slide berikut. Saya kasih judul adalah Yesus adalah sahabatmu yang setia. Kita mau belajar di sini bagaimana menjadi sahabat bagi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh seorang sahabat? Sesuatu yang nggak mudah. Karena di sini ada satu pengorbanan dari kita buat orang lain. Kalau kita jalanin ini, waduh, gereja luar biasa. Saya yakin menjadi magnet yang luar biasa bagi banyak jiwa-jiwa ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan ya. Dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Ya. Firman Tuhannya berkata demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Di sini Yonatan menjadi sahabatnya Daud. Di sini Yonatan melakukan yang luar biasa, harganya mahal. Dan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Dia memberikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu pakaiannya sendiri, pakaian kerajaannya, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Apa maknanya buat kita, saudara? Jadi di sini kita melihat bahwa Yonatan sangat mengasihi seperti mengasihi jiwanya, tapi sangat berbeda dengan bapaknya atau ayahnya Saul yang sangat benci kepada Daud karena ada sesuatu yang mengganjal, yaitu iri hati. Ada dosa iri hati. Kalau iri hati atau curiga menguasai diri kita pada orang lain yang diberkati Tuhan, yaitu yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang diselamatkan. Kalau iri hati dan curiga menguasai diri kita kepada orang lain yang diberkati Tuhan, itu berarti kita meninggalkan peranan Roh Kudus sebagai pembimbing kita. Di sana Roh Kudus tidak kita tempatkan yang terutama sebagai pembimbing hidup kita. Jadi pelajarannya adalah kita harus hati-hati, saudara. Firman Tuhannya berkata demikian. Kita lihat di ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedangkan daripada Saul ia telah undur, karena di sini ada dosa iri hati yang luar biasa, yang mengerikan kalau baca ceritanya ya. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan ada iri hati dan curiga kita di antara kita. Kita harus belajar seperti Yonatan bagi saudara kita. Saudaraku, sekarang pelajarannya kita mau lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus atas kita sebagai orang tebusannya. Jadi saudaraku, kasih Yonatan itu pada Daud adalah ilustrasi
ilustrasi kasih Tuhan Yesus yang telah ditunjukkan kepada kita. Apa yang dia lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan sehingga dia menjadi sahabat kita? Yang memberikan pakaiannya, memberikan semuanya bagi kita. Dia menelanjangi dirinya sendiri agar kita berpakaian. Di sini berpakaian apa, saudara? Jadi Tuhan Yesus bahkan memakai pakaian dosa kita, sehingga kita bisa memakai pakaian kemuliaan Tuhan. Luar biasa pengorbanannya Tuhan Yesus. Dia lakukan seperti Yonatan kepada Daud. Itu gambarannya Tuhan Yesus. Dia telah memakai pakaian dosa kita, sehingga kita bisa memakai pakaian kemuliaan. Luar biasa Tuhan yang kita punya itu. Ada firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Mari kita baca. Di Filipi, dia katakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah peran Yesus yang dia lakukan sebagai sahabat kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya yang mau berdoa pagi hari ini. Kita menjadi sahabat-sahabat teman kita yang kita hari ini berdoa kepada saudara kita yang sedang ada butuh bantuan doa, butuh bantuan lainnya. Kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus, atau seperti Yonatan yang sangat mengasihi sahabat. Sekarang pertanyaannya, maukah kita menjadi sahabat bagi teman-teman kita? Tidaklah mudah, ini perlu perjuangan. Marilah, saudaraku, lihatlah kasih itu seperti apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus telah mengasihi kita, sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita yang luar biasa. Dan seharusnya kita juga mau menjadi sahabat bagi saudara kita. Sahabat mau memberikan hidupnya kepada orang lain. Beberapa hari yang lalu saya ada posting gambar seorang sahabat. Apa yang dia lakukan, ada 5 peran yang dilakukan di sana. Saudara bisa lihat di grup Revival. Demikianlah saudaraku, pelajaran hari ini. Mari kita berdoa.